Selamat pagi Budian dan Bu Eni. Pada pagi ini aku akan memperhatikan tentang apa yang aku lakukan dalam kegiatan ini. Yang pertama itulah pastilah aku membantu orang tua dan membersihkan inilah videonya. Nilai-nilai yang saya dapatkan dari kegiatan ini itu adalah mendapatkan lebih dekat dengan Tuhan dan lebih dekat dengan orang tua. Terus aku dapat lebih berani dalam melakukan apapun yang masa kayak susah gitu ya. Selamat pagi Budian, dan siapapun guru yang memeriksa presentasi saya ini. Di video yang kedua ini, saya ingin mempersingkat durasi waktu video yang sebelumnya. Karena video yang tadi terlalu lama. Nah, pada video ini juga saya akan menjelaskan apa saja yang saya lakukan selama PSBB ini. Salah satu yang saya paling suka adalah bermain musik. Saya bermain biola. Karena kenapa saya memilih bermain musik? Karena kebetulan selama PSBB ini memang saya dan keluarga saya sangat sering bermain musik. Karena juga kebetulan keluarga saya juga pencinta musik dan hampir semuanya bisa bermain musik. Bapak saya bisa bermain gitar, adik saya bermain piano dan gitar, dan adik saya yang paling kecil bermain gendangnya. Nah, biasa kami bermain lagu rohani umum tentunya. Dan kami juga sering menguploadnya ke YouTube. Bisa dilihat di YouTube-nya Marcel Fau. Itu akun bapak saya. Tapi isinya video-video kami saja. Nah, jangan lupa di subscribe. Nah, kembali ke topik. Kami sangat suka bermain musik. Karena apa? Karena satu, musik dapat menghilangkan stres. Selama PSBB ini tentu saja banyak yang stres, bukan? Dan salah satu cara saya dan keluarga saya menghilangkan rasa jenuh dan rasa stres itu dengan bermain musik. Dan juga kalau ditanya kaitannya, apa kaitan dengan CC5? Kalau diperhatikan, salah satu poin penting di CC5 adalah creativity dan celebration. Hubungan dengan creativity tentu saja itu sangat erat hubungannya. Musik dan kreativitas. Selama PSBB ini, bermain musik dapat meningkatkan kreativitas. Sehingga kita tetap bisa produktif selama PSBB ini berlangsung. Jadi nggak cuma diem di rumah, tidur-tiduran, rebahan doang, dan melakukan hal-hal yang nggak berguna doang. Dan juga mungkin
ya seperti saya katakan tadi, banyak rasa jenuh. Nah, berikutnya, celebration. Kenapa celebration? Musik bagi saya adalah anugerah terindah dari Tuhan. Dengan musik, banyak hal yang bisa kita lakukan. Dengan musik, kita bisa meluluhkan hati orang yang paling keras sekalipun. Dengan musik pun, bangsa kita yang berbeda-beda ini pun bisa bersatu dengan musik kebangsaan kita, tentu saja. Nah, dengan bermain musik, khususnya musik rohani pun, kita mengungkapkan bagaimana rasa syukur kita kepada Tuhan, dan juga sekaligus beribadah juga. Ingat, satu kali bernyanyi dengan baik sama saja berdoa 2 kali. Itu dia. Nah, sekian dari saya. Itu saja saya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Aurel, saya absen 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan nilai-nilai CC5 yang saya peroleh dari kegiatan yang saya lakukan kemarin, yaitu kegiatan memasak. Nilai pertama yang saya dapatkan yaitu ada nilai compassion. Nilai compassion artinya lebih dari sekedar memiliki kepekaan hati dan bisa merasakan penderitaan orang lain. Nah, yang saya lakukan itu adalah saya membeli bahan makanan secara secukupnya dan tidak berlebihan, sehingga jika ada orang lain yang ingin membeli bahan makanan tersebut, bahannya masih tersedia dan orang itu bisa membeli bahannya. Nah, selanjutnya ada nilai celebration. Nilai celebration artinya dapat memaknai setiap peristiwa kehidupan sebagai ungkapan syukur. Yang saya lakukan itu adalah sudah sepatutnya sebelum makan berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan karena masih bisa makan. Nilai yang ketiga itu ada nilai competence. Competence artinya usaha tak kenal lelah untuk memiliki kecakapan, kecerdasan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Nah, yang saya lakukan itu adalah saya mencari berbagai resep di internet. Salah satunya saya mencari resep di Google. Nah, dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa dari makanan saya. Selanjutnya, nilai yang terakhir itu adalah nilai creativity. Nilai creativity artinya kemampuan seseorang untuk berdaya cipta. Yang saya lakukan ini adalah saya berusaha untuk menghias makanan yang saya sajikan dengan sekreatif mungkin, sehingga dengan tujuan untuk meningkatkan selera makan orang lain yang mencoba makanan saya. Nah, sekian nilai-nilai yang saya dapatkan dari kegiatan yang saya lakukan kemarin. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang, kemudian saya Austin William dari kelas 9F, absen 4. Hari ini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai apa saja yang saya dapatkan selama PJJ sampai dengan OS berkaitan dan berhubungan dengan CC5. Jadi nilai yang pertama yang saya dapatkan itu adalah creativity. Creativity atau kreativitas yang bersifat inovatif. Jadi kreatif itu adalah kemampuan seseorang yang berdaya cipta yang memasukkan hal-hal baru dan bersifat produktif. Contoh hal-hal produktif adalah olahraga dan banyak lain juga. Dan creativity itu adalah ia tidak mudah puas dengan apa yang dia miliki dan ingin mencoba lagi dan mulai mencoba berkembang dan menciptakan hal baru secara optimal. Dan orang itu akan selalu mencari jalan keluar terhadap kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Seperti pada saat ia mengerjakan ulangan, bila ia kesulitan, ia akan terus mencari jalan keluar dan akan terus mencoba hingga hasilnya sempurna. Jadi, nilai kedua yang saya dapat itu adalah conviction. Conviction atau disebut juga dengan keberanian, ketangguhan, dan daya juang. Jadi, conviction adalah sebuah keberanian dan daya juang untuk menghadapi segala cobaan yang dihadapi. Seperti sekarang, keberanian untuk menghadapi virus corona dan keberanian untuk mengerjakan ulangan dengan jujur dan lebih memilih berbuat jujur dan berani daripada berbuat curang. Nah, menurut pendapat saya tentang pelajaran dan UAS jarak jauh ini tidak ada masalah, tetapi saya agak kurang nyaman dengan pelajaran jarak jauh
karena guru hanya mengasih soal, dan jika kita ada kesalahan dalam mengerjakan soal, kita tidak mendapatkan penjelasan. Oleh karena itu, saya kurang nyaman dengan pelajaran jawab ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat siang Budian, saya Albert, absen 5 dari 9F, akan memberitahu nilai-nilai yang saya dapat dari PJJ dan UAS online yang berkaitan dengan CC5+. CC5+ itu ada competence, conviction, celebration, creativity, compassion, dan juga ada community, serta KPKC, lalu ada kejujuran dan kedisiplinan. Nilai pertama yang saya dapat itu ada nilai kejujuran. Kenapa begitu? Karena saya diminta untuk mengerjakan semua tugas dari sekolah secara mandiri tanpa dibantu orang lain, walaupun tidak diawasi oleh sekolah. Yang kedua itu ada kedisiplinan. Karena saya diminta untuk mengumpulkan semua tugas sekolah secara tepat waktu dan berkomitmen terhadap pengumpulan tugas. Yang ketiga itu adalah kompetens. Kenapa kompetens? Karena saya diwajibkan selalu belajar walaupun sedang berada di rumah. Setiap saya sebelum main, saya pasti belajar dulu. Habis selesai belajar, baru saya akan bermain game. Yang keempat adalah conviction. Kenapa? Karena saya selalu berjuang dalam mengerjakan PJJ agar mendapat nilai yang terbaik. Yang kelima, celebration. Karena saya selalu menyerahkan diri saya kepada Tuhan dan selalu berdoa sebelum dan sesudah mengerjakan tugas agar mendapatkan nilai yang baik. Lalu ada creativity, di mana saya mencari cara agar bisa mendapatkan nilai yang terbaik tapi tidak curang. Terakhir ada KPKC di bagian keadilan, karena saya berusaha agar mengerjakannya tanpa nyontek agar adil bagi saya. Untuk kegiatan di rumah yang saya lakukan yang berkaitan dengan CC5+ itu ada dua nilai. Yang pertama nilai kompetens, karena saya di rumah itu membaca buku, jadi saya termasuk belajar juga. Dan yang kedua adalah creativity, karena saya di rumah juga membuat cemilan, memerlukan kreativitas untuk membuat cemilan yang menarik dan enak. Sekian dari saya, terima kasih Budian. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk Bu Eni dan Budian, kapanpun kalian nonton. Nama saya Evelyn Natali, kelas 9F absen 7. Saya akan mempresentasikan tentang nilai-nilai kehidupan yang saya peroleh selama melakukan kegiatan-kegiatan pada masa karantina ini. Setiap harinya semakin banyak pasien corona yang menderita dan wabah virus corona ini sudah mencetak sejarah dunia. Selama masa karantina ini, saya memperoleh banyak hobi-hobi baru. Salah satunya adalah memasak. Mulai dari memasak yang ringan-ringan sampai dengan yang ribet. Dari situ juga saya banyak memperoleh nilai-nilai kehidupan. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan CC5 di sekolah. Yang pertama adalah bersyukur. Segala hal harus dilakukan dengan penuh syukur. Saya bersyukur karena di rumah saya selalu berkecukupan bahan-bahan untuk memasak. Meskipun dapur saya tidak terlalu lengkap, namun hal itu tidak menghalangi saya untuk tetap berterima kasih. Dalam memasak, seringkali saya gagal dan gagal lagi. Hal ini tentunya membuat saya sedikit patah semangat. Namun saya yakin, jika saya berlatih terus-menerus, tidak ada yang tidak mungkin. Adanya keterkaitannya dengan conviction pada CC5, yang artinya adalah memiliki semangat yang tinggi dan juga daya juang yang tinggi. Hal ini perlu ditanamkan di dalam diri kita masing-masing agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yang terakhir yang saya dapatkan selama memasak adalah otak-otak yang penuh dengan ide-ide. Semakin lama saya memasak, semakin mengenal juga saya dengan bumbu-bumbu dapur dan juga rasanya. Saya mulai berkreasi dengan bahan-bahan yang ada di dapur, mulai dari memasak hidangan baru sampai mencoba rasa baru. Hal ini tentunya sangat seru untuk meningkatkan kreativitas atau creativity, yang artinya adalah mengolah ide-ide baru.
Demikian dari pengalaman pribadi saya selama di rumah. Saya Evelyn Natali, pamit undur diri. Terima kasih. Selamat siang Bu Dian dan Bu Eni. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang kegiatan saya selama PSBB. Jadi, kegiatan yang saya pilih adalah membaca, yaitu buku ini. Buku 5 sekawan yang berjudul Pulau Harta. Lalu, pada buku ini terdapat nilai-nilai TC5+. Saya menemukan 3, yaitu conviction atau berdaya juang. Pada buku ini 5 sekawan tuh harus berjuang untuk mendapatkan apa yang mereka mau atau untuk mencari harta di Pulau Harta ini ya. Lalu yang kedua adalah creativity atau kemampuan untuk menemukan sesuatu yang baru. Pada buku ini mereka harus menemukan jalan yang baru atau jalan pintas untuk mendapat harta karun ya. Lalu yang terakhir adalah community atau rela berkorban. Buku ini mereka semua harus saling menolong dan rela berkorban supaya mereka dapat mencapai keinginan mereka bersama-sama. Lalu ada 2 nilai lain yang selain terdapat pada buku ini, yaitu compassion atau perwujudan cinta kasih tanpa syarat. Contohnya adalah tidak memilih-milih teman atau tidak menghina ras orang lain atau agama orang lain. Jadi kita harus berteman tanpa syarat. Yang terakhir ada celebration atau ungkapan iman yang dalam. Contohnya adalah rajin berdoa dan selalu teguh pada Allah. Jadi sekian dari saya dan terima kasih. Selamat pagi Bu Dian dan teman-teman. Jadi hari ini saya akan menceritakan kegiatan yang saya lakukan selama PJJ. Jadi kegiatan yang saya lakukan adalah latihan biola. Alat-alat yang digunakan untuk kegiatan itu sudah jelas, yaitu biola saya dan beberapa buku-buku yang digunakan untuk latihan. Nah, karena situasi kali ini yang mengharuskan seluruh warga melakukan PSBB, yaitu tidak bertemu atau berkumpul secara langsung, jadi seluruh kegiatan harus dilaksanakan secara online, termasuk kegiatanku, les dan konser pun harus online. Nah, jika les online, jadi saya dan guru les saya bertatap muka melalui layar laptop menggunakan aplikasi Zoom. Dan jika ada konser online, jadi juga menggunakan aplikasi Zoom, lalu membuat grup di sana, mengundang beberapa orang, kemudian bertatap muka juga melalui laptop. Kemudian bila ada tugas, saya akan merekam suara itu, kemudian mengirimnya melalui WA guru les saya. Kemudian beberapa hari berikutnya saya menggunakannya untuk latihan seperti biasa. Jadi nilai-nilai yang saya dapatkan melalui kegiatan ini terkait dengan nilai-nilai CC5 adalah kompetens, yaitu suatu usaha tak kenal lelah untuk mencapai kecakapan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah conviction, yaitu daya juang dan ketangguhan untuk menghadapi cobaan dalam hidup seperti pada situasi saat ini yang mengharuskan semua orang melakukan PSBB, sehingga untuk bertemu pun juga terbatas. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila ada kesalahan apapun, dan terima kasih. Halo, nama saya Vibi Gafrila Pratidina Rompis dari kelas 9F absen 10. Di sini saya akan memberitahu nilai-nilai hidup apa saja yang saya dapatkan dari aktivitas yang saya pilih. Aktivitas yang saya pilih adalah memasak. Di sini saya memilih
untuk memasak hidangan penutup. Nama hidangan penutupnya adalah dessert box. Iya, dessert yang lagi booming saat ini. Nilai-nilai hidup yang saya dapatkan adalah competence dan creativity. Kenapa harus competence dan creativity? Karena kalau competence, di sini kita diajarkan untuk mencoba dan belajar gimana caranya membuat makanan yang enak, lezat, disukai banyak orang, dan tidak gosong. Kalau makanan yang kita buat tidak enak, tidak lezat, gosong, dan tidak disukai banyak orang, di saat inilah kita harusnya belajar untuk pantang menyerah dan belajar lagi supaya kita menghasilkan makanan yang lezat, enak, tidak gosong, dan disukai banyak orang. Nah, yang kedua, saya belajar kreativitas dan nilai creativity. Kenapa dalam hal memasak diperlukan nilai creativity? Karena kreasi dalam memasak sangat dibutuhkan pada saat penyajian supaya makanan yang dibuat terlihat indah dan menarik untuk dimakan. Jika tidak terlihat indah dan menarik, di saat inilah kita harus bangkit dan coba lagi. Karena terkadang kreativitas datang pada saat kita sedang menghadapi masalah atau terpojok dan terpuruk. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Dian dan teman-teman. Nama saya Gregoris Ives dan sebelum saya mulai, saya memohon maaf jika kualitas video dan suara saya tidak jelas atau hari ini saya akan presentasikan secara lisan tentang aktivitas yang saya lakukan, yaitu menggambar secara digital atau menggambar dengan software lunak. Saya tidak bisa mempresentasikan gambar saya karena jika saya mempresentasikannya Anda tidak bisa melihat. Saya sebenarnya akan mempresentasikan tentang nilai-nilai CC5 plus yang terkandung dalam aktivitas tersebut. Ini saya akan membacakan nilai-nilai deskripsi nilai-nilai tersebut. Competence, berkomitmen dan untuk selalu menghargai dan memperjuangkan kehidupan dan dalam terang pembelajaran dan penguasaan ilmu pengetahuan. Conviction, berani tangguh dan berdaya juang menghadapi tantangan hidup serta terbuka menanggapi tanda-tanda zaman. Kenapa Anda bisa bertanya kenapa saya bisa bilang bahwa aktivitas saya terkait dengan ini? Karena satu, competence, berkomitmen. Saya berkomitmen untuk menjadi salah satu digital artist yang paling baik, yang terbaik. Dan dua, conviction. Saya berani dan tangguh untuk melakukan aktivitas ini walaupun pertama-tama hasilnya jelek. Terima kasih. Kemudian atau Bu Eni, saya Grenovia, kelas 9F, absen 12. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang saya dapat selama PJJ. Jadi, nilai yang diperoleh dari PJJ atau pembelajaran jarak jauh menurut saya adalah celebration, confection, dan creativity. Kenapa saya memilih kata tersebut? Karena pertama, saya lebih dekat dengan Tuhan dan lebih banyak bersyukur atas apa yang telah Tuhan beri. Kedua, saya lebih berani, tangguh, dan berdaya juang atas tantangan hidup. Seperti tantangan hidup kali ini adalah kita harus belajar online di rumah karena ada pandemi COVID. Lalu ketiga, atau yang terakhir adalah saya lebih banyak mendapatkan hal-hal baru. Seperti misalnya nih, kita kan ujian sekolah di rumah. Biasanya di sekolah ini di rumah itu hal-hal yang baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan arti dari nilai-nilai CC5+. Yang pertama adalah compassion. Compassion itu adalah digerakkan oleh kasih Allah yang berbela rasa terhadap manusia, terutama bagi mereka yang miskin dan menderita. Yang kedua, celebration. Mengandalkan diri sepenuhnya pada penyelenggaraan Allah,
mensyukuri hidup sebagai anugerah, dan sedia dalam pelayanan. Yang ketiga adalah kompetens, berkomitmen untuk selalu menghargai dan memperjuangkan kehidupan dalam terang pembelajaran dan penguasaan ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah conviction, berani, tangguh, dan berdaya juang menghadapi tantangan hidup serta terbuka menanggapi tanda-tanda zaman. Yang kelima adalah creativity, memiliki kemampuan untuk menemukan hal-hal baru dan mengembangkan keinginan untuk terus maju. Selanjutnya adalah community, rela berbagi hidup dan membangun persaudaraan sejati. Selanjutnya KPKC, merupakan singkatan dari keadilan, perdamaian, keutuhan, dan ciptaan. Selanjutnya kejujuran, mau bertindak dan berkata jujur apapun konsekuensinya. Yang terakhir adalah kedisiplinan, tepat waktu dan konsekuen dengan kata-katanya. Terima kasih. Selamat pagi Bu Eni, selaku guru bahasa Indonesia kelas saya. Nama saya Ivana Ines Amelia dengan nomor absen 13, dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita mengenai suatu karya yang saya buat selama di karantina dengan nilai-nilai yang bisa diambil dari CC5. Selama karantina saya membuat dekorasi untuk dinding kamar saya karena saya merasa kamar saya terlalu polos dan membosankan. Saya juga memberi beberapa foto yang dapat menyemangati dan mewarnai hari-hari saya, karena tentu saja selama masa-masa karantina seperti ini adalah masa-masa di mana kita menghabiskan waktu paling banyak di kamar tidur. Jadi saya merasa kalau kamar tidur saya terlalu bosan, jadi saya mencoba membuat sesuatu yang baru supaya saya bisa mendapatkan banyak inspirasi di kamar tidur saya sendiri. Pada kesempatan kali ini saya juga akan memberitahu sedikit cara membuat hijang hitam seperti di belakang saya seperti ini. Caranya cukup mudah. Pertama-tama kalian gabungkan tusuk sate menjadi kotak-kotak seperti ini dengan jarak 6 cm. Kemudian cat dengan akrilik warna hitam dan selesai. Hijang bisa dihias sesuai selera kalian masing-masing. Sedangkan gambar-gambar pada dinding, saya hanya menggambar simpel kemudian menempelkannya dengan variasi washi tape berwarna coklat. Beberapa nilai yang bisa saya ambil dari kegiatan yang saya lakukan adalah yang pertama dan pasti creativity atau kreativitas dalam membuat hiasan-hiasan, kemudian competence untuk memakai setiap talenta yang diberikan Tuhan untuk menjadi sesuatu yang positif, kemudian juga conviction untuk memiliki daya juang dan motivasi ketika melihat sesuatu yang sederhana untuk mengubahnya untuk menjadi sesuatu yang lebih berharga atau lebih bernilai. Saya harap video ini dapat memotivasi penontonnya agar dapat memakai talentanya untuk mengubah sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang bernilai. Jangan pernah takut untuk mencoba atau memulai sesuatu yang baru, karena jika kamu tidak mau berperang, kamu juga tidak akan pernah menang. Terima kasih telah menonton video saya. Salam sejahtera dan tetap stay at home. Selamat pagi Budian, saya Jason Matthew Anthony Jaya dari kelas 9F nomor absen 14. Pada hari ini saya akan menjelaskan nilai-nilai yang saya dapat selama PJJ dan US yang berhubungan dengan nilai CC5. Nilai pertama yang saya dapat adalah nilai kompetens atau kemandirian dalam belajar juga sikap ilmiah. Kemandirian dalam belajar bukan hanya berarti bisa belajar secara sendiri dan tanpa bantuan orang lain, juga menjaga kita kejujuran dalam mengerjakan ulangan dan latihan soal. Dalam kejujuran ini kita juga bisa dilihat oleh orang-orang lain, bukan hanya karena hasil kerja kita, tapi karena juga usaha kita yang kita lakukan. Selain itu juga ada nilai creativity. Nilai creativity adalah nilai yang dinilai penjunjung Tara Kanita yang membangun kreativitas anak-anaknya. Dalam hal itu PJJ dan US juga berarti melakukan hal produktif selama karantina. Hal produktif yang bisa dilakukan misalkan ya olahraga dan lain-lainnya seperti itu. Selain itu, saya juga ingin memberikan pengalaman saya selama PJJ dan US. Pengalaman saya selama PJJ dan US
tidak terlalu mengagumkan karena menurut saya PJJ kurang menarik jika hanya diberi soal saja dan tidak ada pembahasan oleh guru yang tidak terlalu lengkap. Itu saja dari saya. Terima kasih Budian dan guru-guru semua yang telah mengajarkan saya. Terima kasih. Halo, nama saya Jojo, kelas 9F, absen 15. Saya ingin memberitahu kegiatan yang saya lakukan selama PJJ dan hal-hal apa saja yang saya dapat dari kegiatan ini. Kegiatan ini tepatnya adalah berolahraga. Olahraga yang saya lakukan adalah jogging setiap hari dan tepatnya itu di malam hari. Kenapa saya lakukan di malam hari? Karena sepi. Saya rutin melakukan kegiatan ini setiap malam selama 10 menit. Dan hal-hal yang saya dapat dari kegiatan berolahraga jogging ini, saya bisa menurunkan berat badan saya dan terlihat kurus. Dan kegiatan ini dapat membantu saya untuk membuat badan yang ideal. Kegiatan yang saya lakukan ini bisa dibilang tepatnya itu berhubungan dengan nilai-nilai CC5, yaitu conviction. Jadi saya ingin menjelaskan apa itu conviction. Conviction itu sebuah keberanian dan ketangguhan. Dan daya juang untuk menghadapi kecobaan. Nah, kenapa saya bisa menghubungkan nilai CC5 conviction ini ke kegiatan saya? Jika saya tidak memiliki daya juang yang tinggi, saya tidak akan jogging setiap malam dan rutin. Saya sudah malas-malasan di rumah, tidak ngapa-ngapain, main game dan nonton TV sepuasnya, dan tidak berolahraga. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam Bu Dian dan Bu Eni. Saya Jose dari kelas 9F, absen 16. Dalam video ini saya akan membicarakan tentang nilai-nilai yang saya dapat dari kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama PSBB, serta kaitannya dengan nilai-nilai CC5+. Sebelum kita mulai, kita harus mengerti apa itu nilai CC5+. Nilai CC5+ itu merupakan nilai-nilai yang diterapkan oleh Tarakanita. Nilai-nilai ini terdiri dari compassion, celebration, competence, conviction, creativity, community, KPKC, kejujuran, dan kedisiplinan. Compassion memiliki arti digerakkan oleh kasih Allah terhadap manusia yang miskin, tersisih, dan menderita. Celebration memiliki arti mensyukuri hidup sebagai anugerah dan siap dalam pelayanan, serta menyerahkan semuanya kepada Allah. Conviction memiliki arti Competence memiliki arti mensyukuri hidup sebagai anugerah dan siap dalam pelayanan, serta menyerahkan semuanya kepada Allah. Competence memiliki arti berkomitmen untuk selalu menghargai dan menjalankan kehidupan dalam terang pembelajaran dan penguasaan ilmu pengetahuan. Conviction itu berarti berani, tangguh, berdaya juang dalam menghadapi tantangan hidup. Creativity memiliki arti mempunyai kemampuan untuk menemukan hal-hal baru dan mengembangkan keinginan untuk terus maju. Community memiliki arti rela berbagi hidup dan membangun persaudaraan sejati. KPKC yang merupakan singkatan dari keadilan, perdamaian, keutuhan, keciptaan, memiliki arti menjunjung tinggi keadilan dan menentang tindak kekerasan. Kejujuran memiliki arti mau bertindak dan berkata jujur walaupun konsekuensinya besar. Kedisiplinan memiliki arti tepat waktu dan konsekuen dengan kata-katanya. Untuk kali ini, saya memilih kegiatan olahraga badminton. Ternyata, bermain permainan olahraga seperti badminton mempunyai nilai-nilai kehidupan yang dapat dipetik juga.
pada saat kita bermain badminton, pasti akan ada seseorang, entah dia merupakan kawan ataupun lawan. Hal ini mengajarkan tentang nilai kebersamaan, karena dengan permainan seperti ini, kita dapat meredakan masalah yang terdapat di antara dua atau beberapa individu lain. Hal ini berkaitan dengan nilai community. Pada saat kita bermain, kita juga harus mengingat bahwa kita tidak bisa melawan musuh dengan gerakan yang selalu sama. Untuk itu, permainan ini mengajak kita untuk berkreasi menggunakan gerakan yang berbeda-beda untuk mengecoh musuh. Hal ini juga berkaitan dengan nilai creativity. Pada saat kita bermain, kita juga harus dapat bertindak sportif, jujur, dan adil. Halo, nama saya Joseph, kelas 9F, nomor absen 17. Hari ini saya akan memberitahu pengalaman saya dalam situasi pandemi ini yang berkaitan dengan CC5. Apa itu CC5? CC5 itu nilai-nilai keutamaan Tarakanita. Apa aja yang terdiri dari CC5? Yang pertama adalah celebration, creativity, community, competence, dan conviction. Yang pertama adalah celebration. Masih baik di antara kita yang jarang mengikuti ibadah dalam situasi dunia yang biasa. Maka di situasi pandemi ini kita diajak untuk berkumpul bersama keluarga dan mengikuti misa online yang diadakan setiap minggu. Yang kedua adalah creativity. Dalam situasi pandemi ini tentu kita mendapatkan banyak luang waktu untuk mempelajari berbagai hal, seperti memasak, membuat minum, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah community. Dalam situasi ini, bukan berarti kita tidak dapat berkomunikasi dengan teman-teman kita yang ada di luar sana, maupun saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Saya merasa lebih dekat dengan keluarga saya karena saya lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga saya daripada bermain game dengan teman-teman saya. Bermain game pun saya bermain dengan koko saya dan cici saya. Yang berikutnya adalah competence. Dengan adanya pembelajaran online, kita dapat menjadi lebih mandiri dalam menghadapi masalah-masalah dalam pelajaran, dan kita juga diajarkan untuk lebih jujur dan bertanggung jawab serta mandiri. Yang terakhir adalah conviction. Dalam situasi ini justru lebih banyak berita yang beredar tentang COVID-19. Kita menjadi lebih banyak membaca, mendengarkan berita tentang apa yang sedang dialami dunia ini. Dan dalam berita-berita itu kita diajarkan untuk menjadi lebih bertanggung jawab, lebih mau mendengarkan, dan menjaga kesehatan kita lebih baik. Itu saja dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Selamat pagi, siang, maupun malam untuk sekalian yang menyaksikan. Nama saya Kisha Maharani, nomor absen 18, kelas 9F, hendak mempresentasikan salah satu kegiatan yang berkaitan dengan nilai kehidupan dari CC5+. Saat itu saya bangun siang dan langsung membaca grup kelas. Ternyata saya mendapatkan tugas untuk memilih salah satu kegiatan yang nantinya akan dibuat menjadi karangan. Kebetulan sekali saya belum makan, akhirnya saya memilih kegiatan memasak. Dan masakannya pun sangat sederhana, hanya nasi goreng dengan telur mata sapi setengah matang. Akan tetapi, nilai kehidupan apa yang akan saya dapatkan jika hanya memasak? Mungkin Anda juga berpikir seperti demikian. Namun, hasil akhirnya saya mendapatkan banyak sekali nilai kehidupan dari hanya memasak. Terdapat 3 poin jika dikaitkan dengan CC5+. Poin yang pertama adalah compassion, atau dapat diartikan sebagai kemandirian. Saya memiliki seorang bibi di rumah, alias pembantu rumah tangga. Akan tetapi, saya lebih mengandalkan kemampuan saya sendiri yang abal-abal untuk memasak. Dan hasil akhirnya pun tidak boleh diragukan. Adik saya sangat menyukainya. Poin yang kedua adalah conviction atau keberanian. Saya berani menghadapi rasa takut saya yang sudah saya miliki sejak kali pertama melangkah masuk dalam dunia memasak. Entah terciprat minyak panas yang keluar dari wajan, atau tergores pisau karena penglihatan saya yang rabun. Tetapi pada akhirnya saya tetap melakukannya dengan berani. Poin yang ketiga atau yang terakhir adalah community atau perkumpulan. Mengapa demikian?
Karena saya tidak hanya memakannya seorang setelah selesai memasak. Seperti yang sudah saya ucapkan sebelumnya, secara tidak langsung, saya membagikannya kepada adik saya dan kepada bibi saya yang berpuasa setengah hari. Dari hal kecil seperti itu, mampu meluluhkan hati seseorang, sehingga tercipta rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang kuat secara tidak langsung. Kesimpulannya adalah, bukan saja seberapa kecil atau sederhananya kegiatan yang kita lakukan, akan tetapi sebetapa besar dan indahnya impact dan pengaruh yang kita ciptakan. Nama saya Keisha Maharani, sekian, terima kasih. Selamat pagi Budian dan Bu Eni. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang nilai yang diperoleh dari pembelajaran jarak jauh ini atau PJJ. Dan PJJ ini sendiri memiliki sisi yang negatif dan juga positifnya. Kalau dari negatif itu mungkin ada beberapa siswa yang mengerjakan ulangannya secara tidak jujur, dan juga kalau yang positifnya itu adalah PJJ ini dilaksanakan karena adanya virus yang sedang mewabah. Jadi setidaknya kita mengurangi pertemuan dengan orang lain atau dengan teman. Dan meskipun PJJ ini dilaksanakan di rumah, kita harus tetap sportif untuk menahan diri untuk tidak membuka buku. Dan dulu kita sudah menyelesaikan US dan dipastikan jika sedang ulangan apapun itu seperti ulangan harian, UAS, dan lain-lain, itu kita dipastikan untuk jujur dalam mengerjakannya, tidak mencontek atau membuka buku. Dan pasti ada perbedaan ulangan di sekolah dan di rumah. Jika di sekolah itu kita masih dipantau oleh guru-guru, cuman kalau di rumah orang tua kita itu tidak selalu berada di samping kita saat ujian berlangsung. Maka dari itu kita harus memiliki sifat daya juang, belajar semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Jika ada kata daya juang itu memiliki kaitan dengan CC15, yang artinya itu ada conviction, yaitu pendirian, keyakinan, dan daya juang yang tinggi. Dan CC15 juga memiliki nilai-nilai yang lain, yaitu ada compassion, itu artinya bela rasa, yang contohnya itu peduli terhadap sesama. Lalu itu ada celebration, itu menandai suatu peristiwa yang bermakna dalam kehidupan kita atau mengingat. Yang ketiga itu ada kompetens. Kompetens itu adalah suatu usaha yang tak pernah kenal lelah. Contohnya kayak kita harus berjuang belajar lagi. Lalu ada motivation, itu yang tadi saya bilang, itu ada pendirian, keyakinan, dan daya juang yang tinggi. Lalu ada creativity, yaitu kreativitas, yang nanti jika kita sedang menggambar atau disuruh membuat poster, kita harus mengerahkan kreativitas kita, yang itu pasti mendapatkan nilai tambahan. Dan kalau community itu artinya persaudaraan dan persekutuan. Itu artinya kita harus mempererat persaudaraan kita antara teman, keluarga, orang lain. Dan jika sekarang ini mungkin kita harus menetap di rumah dan tidak boleh berkumpul bersama teman di sekolah atau orang lain. Tapi kita bisa berkumpul dalam keluarga kita sendiri, misalnya kayak bermain bersama, berbagi cerita, dan lain-lain. Dan terakhir ada KPKC, yaitu keadilan, perdamaian, kebutuhan cipta. Itu kayaknya sepertinya sama saja seperti mempererat persatuan atau mempererat persaudaraan antara teman, keluarga, dan lain-lain. Jadi terima kasih. Selamat pagi Bu Dian dan Bu Eni. Dalam video ini, saya Matilda Valov, absen 20 kelas 9F, akan menjelaskan mengenai nilai-nilai yang saya dapatkan dari kegiatan yang telah saya lakukan selama pembelajaran jarak jauh ini, yaitu memasak, dan juga kaitannya dengan nilai-nilai CC5. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa saja arti dari nilai-nilai keutamaan kita. Yang pertama adalah compassion, atau sikap berbelas kasih dan solidaritas. Yang kedua ada celebration, atau sikap mensyukuri hidup atas pemberian dari Tuhan. Yang ketiga ada competence,
atau sikap kemandirian. Yang keempat ada conviction atau sikap berjaya juang dan ketangguhan dalam menghadapi masalah-masalah. Yang kelima ada creativity atau kreativitas. Dan yang terakhir ada community atau semangat untuk membangun persaudaraan sejati. Dari kegiatan yang telah saya lakukan yaitu memasak, saya menyadari bahwa walaupun hanya memasak, tapi tetap membutuhkan daya juang yang tinggi. Mengapa? Agar kita mendapatkan hasil yang maksimal sesuai yang kita inginkan, sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam CC5, yaitu conviction. Dan juga dengan memasak dapat meningkatkan tingkat kreativitas kita dalam berkarya, seperti yang terdapat di dalam nilai keutamaan kita, yaitu creativity. Sekian dari penjelasan saya. Saya harap Bu Dian dan Bu Eni dapat menjaga terus kesehatannya di tengah-tengah masalah seperti ini. Terima kasih. Halo, nama saya Maxim, absen 21, kelas 9F. Hari ini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang saya dapat dari pembelajaran jarak jauh ini terkait dengan CC5, yaitu compassion. Compassion itu digerakkan oleh kasih Allah yang berbela rasa terhadap manusia. Menurut saya, pembelajaran jarak jauh ini membuat saya menyadari bahwa kita ikut merasakan kesusahan orang-orang di sekeliling kita yang terdampak pandemi corona ini, yang membuat kita juga peduli terhadap satu dengan yang lain. Kedua ada celebration. Celebration itu mengandalkan diri sepenuhnya terhadap penyelenggaraan ke Allah. Bagi saya, dalam pembelajaran jarak jauh ini, kita mencukuri pemeliharaan Tuhan yang menjaga hidup kita dan mengandalkan campur tangan Tuhan atas kehidupan saya dan keluarga saya. Lalu ada competence. Competence itu berkomitmen untuk selalu menghargai dan memperjuangkan kehidupan dalam terang pembelajaran dan penguasaan ilmu pengetahuan. Menurut saya, pembelajaran ini membuat saya lebih semangat untuk mencari tahu ilmu pengetahuan yang terkait dengan pembelajaran saya di sekolah dan membantu saya untuk belajar tahu dan belajar melakukan. Lalu ada conviction. Conviction itu berani, tangguh, berdaya juang dan dalam menghadapi tantangan hidup. Bagi saya, pembelajaran jarak jauh ini membuat saya lebih berani untuk mendengarkan pendapat dari orang lain, terutama orang tua saya, dan berani bertanya tentang hal-hal yang saya tidak ketahui. Lalu ada creativity. Creativity itu memiliki kemampuan untuk menemukan hal-hal baru. Bagi saya, pembelajaran ini membuat keingintahuan saya meningkat dan membuat saya berpikir kreatif untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas saya yang diberikan kepada saya. Yang terakhir ada community. Community itu rela berbagi hidup dan membangun persaudaraan sejati. Menurut saya, pembelajaran ini membuat saya lebih dekat dengan keluarga dan saya masih berhubungan dengan teman saya lewat online. Sekian, terima kasih telah mendengarkan penjelasan tentang nilai-nilai yang saya dapat dari pembelajaran jarak jauh ini. Selamat siang Budian dan teman-teman sekalian. Nama saya Ming Ming, kelas 9F nomor absen 22. Pada hari ini, saya ingin membagikan nilai-nilai hidup yang saya dapatkan selama masa pembelajaran jarak jauh. Seperti yang kita semua sudah ketahui, ada penyakit baru bernama COVID-19 yang disebabkan oleh coronavirus atau virus corona. Nah, hal tersebut adalah penyebab kenapa kita harus menjalani masa karantina atau masa pembelajaran jarak jauh. Suatu ketika, guru bahasa Indonesia saya memberikan tugas di mana saya harus menceritakan salah satu kegiatan atau pengalaman yang saya lakukan selama masa karantina. Saya kemudian menuliskan pengalaman saya ketika memasak wedang ronde. Saya mendapatkan banyak sekali nilai-nilai hidup dari memasak wedang ronde tersebut. Mulai dari compassion, di mana saya harus menguleni adonan dengan penuh perasaan dan harus menambahkan air sedikit demi sedikit agar adonan tidak terlalu keras atau tidak terlalu lembek. Kemudian saya juga belajar community untuk bekerja sama dengan adik saya dalam membulatkan onde, karena
Saya sadar jika saya membulatkan seluruh adonan tersebut sendirian akan memakan waktu dan tenaga yang sangat banyak. Dan kemudian setelah saya selesai menguleni adonan dan membulatkan seluruh adonan tersebut, saya sadar ternyata masih banyak sekali yang harus saya lakukan. Saya masih harus merebus onde tersebut dan memasak wedangnya. Tapi saya tidak boleh menyerah, saya harus terus berjuang. Nah, dari situlah saya belajar arti dari conviction atau daya juang. Dan akhirnya setelah semua selesai, saya sudah merebus rondenya dan memasak wedangnya. Saya merasa sangat bahagia dan bersyukur karena akhirnya saya dapat menikmati ronde yang sudah saya siapkan. Karena saya sadar banyak orang di sana yang tidak memiliki kesempatan sebaik saya. Dan tentu saja saya juga mendapatkan banyak keterampilan dan juga menambah kreativitas saya karena sekarang saya memiliki keterampilan untuk membuat wedang ronde. Ya, secara keseluruhan saya belajar sangatlah banyak. Saya belajar banyak sekali hal hanya dari membuat wedang ronde sederhana. Saya rasa sekian dari pengalaman saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Selamat. Di siang sore atau malam bagi ada yang nonton video saya pada kali ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin presentasikan tentang kegiatan yang dilakukan sama self-quarantine pandemi corona kali ini dengan kaitannya dengan CC5+. Nah, kegiatan yang saya pilih adalah membaca. Karena membaca karena buku ini sangat menarik perhatian saya dan mengubah pola pikir saya terhadap orang lain, bahkan diri saya sendiri. Nah, nilai CC5+ yang terkandung dalamnya juga ada 4 menurut saya. Yang pertama ada celebration, conviction, community, dan juga creativity. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah celebration. Kenapa celebration? Karena buku ini membuat saya lebih berterima kasih dan lebih bersyukur tentang apa yang saya dapatkan sehari-harinya kepada Tuhan. Contohnya bagaimana kita menanggapi kelemahan itu sendiri, dan bagaimana cara kita mengubah kelemahan itu sebagai kekuatan kita. Kelemahan tidak akan menjadi kelemahan jika kita menganggapnya suatu kelebihan, dan bahkan kelemahan itu akan menjadi suatu berbeda dari kita dari manusia lainnya dan membuat kita jadi lebih unik. Nah, yang kedua itu ada conviction. Kenapa conviction? Karena buku ini juga membuat saya lebih percaya diri dan lebih berani dalam sehari-hari saya. Dan bagaimana menurut saya seharusnya mengubah pola pikir saya bahwa setiap orang tuh seharusnya dinilai bukan dari penampilannya saja, tapi juga dari bagaimana cara dia bersikap, perilakunya sehari-hari, dan bagaimana cara dia bersikap dalam tutur kata, dalam perbuatan, dan lain-lainnya. Sehingga kita tidak cepat menyimpulkan bagaimana suatu orang itu hanya dari penampilannya saja. Ketiga ada creativity. Nah, buku ini juga dan beberapa buku lainnya lumayan menginspirasi saya dalam pembuatan buku. Jujur belakangan ini saya selama self-quarantine sedang membuat buku, dan saya harap buku yang saya buat ini dapat memotivasi banyak orang seperti apa yang saya rasakan kepada buku ini. Nah, yang keempat ada community. Kenapa community? Karena dalam sehari-hari saya merasa bahwa pergaulan tuh semakin hari itu menjadi semakin buruk. Karena orang tuh bisa membatasi bagaimana dengan siapa saja mereka bergaul. Mereka hanya mau bergaul dengan etnis atau ras mereka, atau bahkan dengan golongan-golongan yang mereka tentukan sendiri. Dan menurut saya tidak seharusnya kita melakukan hal itu, kan? Karena kita adalah Indonesia, kita terdiri dari banyak perbedaan-perbedaan. Dan menurut saya perbedaan adalah alasan yang tepat untuk bersatu. Nah, sekian saja presentasi dari saya pada kali ini. Saya harap presentasi saya dapat berkenan di hati Anda. Terima kasih. Saya Niko, absen 24, kelas 9F. Jadi yang kegiatan saya lakuin selama ini ialah menggambar, karena menggambar itu butuh waktu, proses, dan juga hasilnya itu menjadi kebanggaan kita sendiri, karena itu yang gambar kita gambar dan bukan orang lain. Seberapa bagus, seberapa jelek itu. Dan juga nilai yang diperoleh dari CC5 dari kegiatan yang saya lakukan ini, itu ada yang pertama itu creativity itu kita bisa berkreativitas, berkreasi tanpa batas, dan juga competence itu karena
Menggambar itu pada awalnya bukan sesuatu yang sulit, namun bukan mustahil. Kita mungkin mengalami berbagai kesulitan pertama dalam menggambar, tapi semua itu bisa kita lewati dengan mudah dengan seringnya menggambar. Jadi seiring kamu menggambar, kamu akan terbiasa dan menjadi mudah dalam menggambar tersebut. Nah, berikut contoh gambar-gambar saya yang saya buat sendiri. Ya, saya kurang bisa menggambar, tapi ya ini karya saya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ya walaupun kurang ya gitulah. Dan ini yang ketiga. Ya, jadi mengapa saya memilih 3 gambar itu, karena yang gambar pertama itu mewakili dari perspektif yang diambil dari saya, yaitu waktu itu saya melihat sebuah film. Saya mencoba menggambar dari film itu, cuman berhasil seperti itu. Yang kedua itu yang gambar tadi itu, saya suka sama karakternya dari sebuah bukan perfilman sih, tapi dari sebuah karakter di sebuah buku, dan saya mencoba menggambar. Dan yang ketiga itu yang saya alami, ya begitu. Maksudnya gini ya, jadi bukan maksudnya saya benci perempuan, bukan, tapi ya emang itu yang gambar yang saya pikir gitu. Terus ya untuk video ini sekian, terima kasih. Selamat siang Bu Eni dan Budian. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mempresentasikan nilai-nilai apa saja yang saya dapat selama di rumah. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Patricia Nitriani, kelas 9F, nomor absen 25. Nilai-nilai yang saya dapat yaitu creativity atau berkreativitas. Kreativitas yang saya lakukan adalah mengedit video atau foto. Kegiatan tersebut saya lakukan karena mengedit video atau foto merupakan hobi saya. Selain itu, mengedit video atau foto kita tidak perlu melakukannya di luar rumah dan tetap bisa melaksanakannya di dalam rumah dan melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Walaupun mengedit video atau foto kita memerlukan video atau foto yang kita ambil di luar rumah menggunakan kamera atau handphone, tetapi kita bisa melakukan hal tersebut dengan menggantinya dengan cari di YouTube atau internet. Setelah saya mengedit video atau foto tersebut, saya akan mengunggahnya di Instagram atau saya kirimkan kepada teman-teman saya agar mereka melihat kreativitas yang saya lakukan. Nilai kedua yang bisa saya dapat adalah yaitu celebration atau bersyukur. Saya selalu berdoa agar saya dan keluarga saya masih diberi kesehatan, dan saya sangat bersyukur karena saya dan keluarga saya masih diberi kesehatan dan tidak terjangkit virus COVID-19 yang sekarang sedang mewabah ini. Selain itu, saya juga berdoa untuk para tenaga medis yang sedang berjuang di luar sana untuk mengobati para pasien yang tertular COVID-19. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Pagi Bu Eni dan Bu Budian. Jadi saya akan menjelaskan kegiatan saya selama karantina di rumah. Pertama-tama saya akan menjelaskan kegiatan saya selama karantina ketika pembelajaran jarak jauh atau hari Senin sampai hari Jumat. Jadi pertama-tama saya setelah bangun tidur saya akan jogging keliling komplek. Lalu setelah jogging keliling komplek saya akan mandi untuk mempersiapkan pembelajaran jarak jauh. Setelah pembelajaran jarak jauh selesai, saya akan makan, lalu bermain game online bersama teman-teman saya. Ketika sudah selesai bermain game online bersama teman-teman saya akan tidur siang. Setelah tidur siang, sorenya saya akan jogging lagi. Dan setelah jogging,
saya akan mandi. Dan malamnya saya akan makan dan bermain game online lagi bersama teman-teman saya. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan kegiatan saya selama karantina ketika hari libur atau hari Sabtu dan Minggu. Jadi ketika saya bangun tidur, saya akan jogging, lalu saya akan mandi setelah jogging. Ketika selesai mandi, saya akan membantu mama saya membereskan rumah. Lalu setelah membantu mama saya membereskan rumah, saya akan makan dan bermain game online bersama teman-teman saya. Setelah bermain game online bersama teman-teman saya, pastinya saya akan tidur siang lagi. Dan sorenya saya akan jogging. Dan setelah jogging, saya akan mandi. Lalu malamnya, saya bermain game online dan makan. Lalu, apa hubungannya sikap CC5 dengan kegiatan karantina saya? Jadi, kegiatan karantina saya berhubungan dengan dua sikap CC5, yaitu conviction dan community. Kalau community berhubungan dengan ketika saya bermain game dengan teman-teman saya. Karena game saya ini membutuhkan 5 orang, dan 5 orang ini harus kerjasama untuk mencapai kemenangan. Kalau conviction, ketika saya jogging. Kalau saya jogging, saya pasti akan merasakan lelah. Dan lelah ini saya harus lawan dengan daya juang dan keberanian saya. Karena saya harus menyelesaikan jogging saya dengan ketentuan waktu yang saya sudah tentukan. Jadi itu hubungannya sikap CC5 dengan kegiatan karantina saya. Terima kasih Bu Eni dan Bu Dian. Terima kasih. Selamat siang Bu Eni dan Bu Dian, nama saya Vika dari kelas 9F, nomor absen 27. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang nilai-nilai kehidupan yang saya peroleh selama masa karantina. Dalam tugas ini saya memilih kegiatan memasak. Ada beberapa penerapan dari nilai CC5 yang saya terapkan. Yang pertama ada creativity. Creativity memiliki arti kemampuan untuk memiliki daya cipta dengan memasukkan hal-hal baru yang bersifat eksploratif untuk menambah pengetahuan. Di sini seperti tugas bahasa Inggris yang membuat poster atau presentasi, tugas bimbingan konseling dan agama untuk membuat poster, tugas bahasa Indonesia kali ini juga mengasah kreativitas, dimulai dari pemilihan menu, proses pembuatan, hingga kekreativitasan dalam penyajian. Yang kedua, ada competence. Competence sendiri memiliki arti kemampuan atau usaha seseorang tanpa kenal lelah untuk mencapai kecerdasan atau kecakapan sesuai bidangnya masing-masing. Di sini saya menerapkan ini saat mengerjakan poster bahasa Inggris. Saya harus mampu menggabungkan kemampuan yang saya miliki dan juga ketentuan yang sudah ditentukan. Contoh lainnya adalah saat penilaian bahasa Indonesia yang boleh dikerjakan lebih dari 1 kali. Nilai awal saya kurang baik. Jawaban yang saya pikir benar ternyata salah. Akhirnya saya mengulang penilaian beberapa kali hingga mencapai nilai yang saya ingin capai. Lalu yang ketiga, ada conviction. Conviction sendiri memiliki arti keberanian, ketangguhan, dan juga daya juang untuk menghadapi cobaan yang ada dalam kehidupan. Di sini, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya terapkan dalam poster bahasa Inggris. Saya menyadari keterbatasan dalam kemampuan saya membuat poster, tetapi saya harus mampu menggabungkan dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh guru. Lalu yang keempat ada community. Community sendiri memiliki arti persaudaraan sejati, kesetaraan, serta tidak menganggap perbedaan sebagai pemecah belah, melainkan saling memperkaya satu sama lain. Di sini, saya tetap menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman saya, seperti mengingatkan akan tugas yang diberikan dan sebagainya. Ditambah, sekarang ini, perkembangan teknologi dan media sosial memudahkan kita untuk berkomunikasi tanpa harus kontak secara langsung. Di situ juga kita harus semakin disadarkan untuk bersyukur, yang mana sama dengan nilai CC5 yaitu celebration, yang memiliki arti memaknai hidup dengan penuh syukur. Terima kasih, semoga semuanya sehat selalu ya. Selamat siang Budian. Pada hari ini saya akan membahas apa saja yang saya lakukan selama PJJ, pelajaran jarak jauh ini, dan selama di rumah aja ini. Biasanya pada saat saya bangun, saya langsung membereskan tempat tidur saya, lalu saya bantuin mama beres-beres rumah, kayak nyapu, ngepel,
nyuci piring gitu-gitu. Terus biasanya saya juga mandi. Habis itu biasanya jam 8 kan selalu dikasih soal, saya selalu ngerjain soal. Terus pas istirahat saya pakai waktunya buat makan, habis itu ngerjain soal lagi. Nah, biasanya di siang hari saya tidur siang, sore saya biasanya nonton bareng adik. Habis itu jam 7 malam makan malam. Setelah itu jam 9 malam biasanya saya doa malam bareng keluarga saya. Dari kegiatan yang saya lakukan terdapat nilai-nilai CC5 yang bisa saya ambil, yaitu compassion, celebration, competence, conviction, dan creativity. Compassion itu saya selalu ngebantuin mama tanpa disuruh-suruh. Terus celebration, saya selalu ngerayain perayaan Ekaristi. Terus competence, kemandirian, tiap pagi saya selalu ngeberesin tempat tidur. Terus saya beres-beresin rumah kayak ngepel gitu. Terus conviction, saya yaitu keberanian dan ketangguhan itu saya belum, karena saya kurang ada keberanian dan ketangguhan semacam itu. Terus kreativitas saya selalu ngebuat gambar-gambaran, terus lukis-lukisan gitu-gitu karena saking bosannya di rumah gitu. Terima kasih. Selamat sore Bu Eni dan Bu Dian. Nama saya Timotius Haryo Kusumo Stephen Ajon dari kelas 9F nomor 29. Dalam video ini, saya ingin mempresentasikan tentang nilai-nilai hidup yang saya peroleh selama masa karantina ini. Yang pertama, sesuai dengan foto yang saya berikan, yaitu foto saya sedang bermain basket. Nah, dalam bermain basket ini, ada nilai dari CC5 yang dapat saya kembangkan, yaitu competence. Mengapa competence dan mengapa saya berlatih basket setiap hari? Karena saya ingin mengasah skill saya menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Sehingga pada saat masa karantina ini sudah selesai dan saya bisa bermain lagi dengan teman-teman saya istilahnya bisa lebih jago lagi dan bisa menyetarakan skill saya dengan beberapa teman saya yang lebih jago sebelumnya. Nah, dengan bermain basket ini juga salah satu wujud upaya dalam mencegah terinfeksi virus corona. Karena bermain basket itu dapat meningkatkan imunitas tubuh kita menjadi lebih kuat lagi. Yang kedua itu ada saya bisa mengembangkan nilai creativity. Nah, contohnya saat Serwidia memberikan tugas bahasa Inggris, saya membuat PowerPoint yang berisi tentang kegiatan-kegiatan positif yang saya lakukan selama masa karantina ini. Nah, mengapa saya memilih creativity untuk mengaitkan dengan hal ini? Karena dalam PowerPoint tersebut saya menaruh beberapa ide saya sehingga saya mengerjakan PowerPoint tersebut dengan maksimal. Karena dalam PowerPoint tersebut ada satu video yang saya edit dari jam 11 sampai jam 4 pagi. Nah, nilai hidup yang dapat saya ambil yaitu kita harus mengerjakan sesuatu dengan maksimal, apapun hasilnya nanti yang kita peroleh. Ada yang ketiga, yaitu nilai community. Mengapa community? Karena saya tetap menjaga relasi saya dengan teman-teman saya dengan memanfaatkan sosial media yang ada, contohnya Instagram, Line, dan lain-lain. Bagi saya, teman-teman itu sangat penting karena teman-teman dapat membantu kita di masa depan nanti, maupun kontribusinya itu negatif ataupun positif. Tetapi teman-teman telah membantu kita semua dan telah menemani kita semua selama masa sekolah ini. Itulah beberapa hal yang dapat saya ambil selama masa karantina ini. Semoga Ibu Eni dan Ibu Dian beserta guru-guru dan karyawan yang lain bisa selalu sehat, bisa selalu kuat, dan tetap semangat dalam menjalankan work from home dan juga dalam menghadapi pandemi ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat siang Bu Dian. Perkenalkan, nama saya Vanessa Patricia.
kelas 9F nomor absen 30. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang kegiatan yang saya lakukan selama belajar di rumah. Pertama-tama, pada pagi hari, saya bangun pagi untuk mengerjakan soal-soal yang dipersiapkan oleh sekolah dan para guru. Sampai jam 1 siang, saya lanjut makan siang, dan setelah itu, pada sore hari saya menonton film dengan menggunakan laptop saya. Lanjut pada malam hari, saya makan malam dan kemudian tidur pada malam hari dan bangun lagi pada pagi hari untuk mengerjakan soal-soal latihan. Saya tidak lupa untuk membantu orang tua, contohnya mencuci piring, menyapu lantai, dan mengepel lantai. Saya juga membantu adik saya untuk mengerjakan tugas sekolahnya, yaitu membuat diorama seperti ini. Saya juga tidak lupa untuk sering mencuci tangan, menggunakan air mengalir dan sabun. Saya juga makan makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan untuk menjaga tubuh saya agar tidak terkena virus corona atau COVID-19. Saya juga menggunakan masker apabila diperlukan untuk keluar rumah. Selama liburan, saya dapat bertanggung jawab untuk mengerjakan soal-soal latihan yang disediakan oleh sekolah dengan baik dan dapat selesai tepat waktu. Saya akan menyelesaikan tugas-tugas berikutnya dengan tanggung jawab juga. Sebelum tidur, saya berkumpul bersama keluarga dan berdoa bersama. Saya juga berkumpul bersama keluarga sebelum makan untuk berdoa. Kegiatan ini sesuai dengan CC5+, yaitu celebration. Dengan membantu adik saya seperti tadi, saya juga menerapkan creativity berdasarkan CC5+. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Halo, selamat pagi Bu Dian. Jadi kegiatan saya selama di rumah ini salah satunya adalah bermain game. Jadi apa sih kaitannya dengan CC5+? Ya, yang pertama ada community atau persaudaraan sejati. Dalam kondisi yang seperti ini, masalah itu tidak selalu datang dari luar, tetapi biasanya datang dari diri kita sendiri. Saat kita merasakan kesepian, kesendirian, dan bosan, itu tentu akan membunuh kita dari dalam. Bukan hanya virus corona yang datang dari luar, tapi emosi kita yang ada di dalam itu juga bisa mempengaruhi. Jadi dalam bermain game, saya bisa masih berbicara dengan teman, terus ngajak adik saya bermain. Jadi kita tidak bosan gitu di rumah dan juga tidak merasa sendiri karena kita kan nggak boleh keluar. Biasanya misalnya saya mulai bosan, saya keluar main dengan teman, tapi karena adanya virus ini jadi saya cukup di rumah aja. Jadi main game itu cuman hal yang saya lakuin kurang lebih setengah hari. Saya bisa ngabisin waktu cuma untuk main game, selain tidur, makan, mandi, cuci piring, bantuin orang tua, dan ya lain-lain. Untuk nilai selanjutnya adalah nilai kedisiplinan. Tentu saat mengerjakan tugas itu susah karena godaannya banyak. Main game itu paling besar godaannya, apalagi buat video kayak gini nih. Ini saya mau main, cuman saya harus menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan tidak telat, sesuai dengan arahan dari guru-guru semua. Ya, sekiranya itu saja yang dapat diambil dari kegiatan saya, yaitu bermain game. Stay safe,